Wamendikdasmen diam-diam kirim tim untuk selidiki kasus Guru Supriyani. Sosok Wamendikdasmen Profesor Athip Latiful Hayat ikut jadi sorotan dalam kasus Guru Supriyani. Ia ternyata telah mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki duduk perkara kasus tersebut. Setali tiga uang dengan Abdul Muti, Athip Latiful Hayat menegaskan bahwa terkait kasus guru yang kurang mendapat perlindungan, sebetulnya regulasi sudah sangat lengkap untuk perlindungan guru. Hanya saja, masih kurang pada tingkat implementasi. Kami sudah menyepakati dengan Kapolri untuk melakukan pendekatan yang berbasis mediasi dan restoratif justice, tidak pada pendekatan hukum pidana, tegas Athip dikutip dari Yangan iNews TV pada Minggu, tanggal 17 November tahun 2024. Menurutnya, penyelesaian melalui mediasi dan restoratif justice ini diperlukan karena guru profesi yang harus dihormati. Kitab bikin mau lebih tentang bagaimana mengimplementasikan, tegasnya. Lantas, seperti apa sosok Prof. Athip? Melansir dari Wikipedia, Athip Latiful Hayat lahir tanggal 28 Juli tahun 1964. Ia adalah seorang akademisi, aktivis, intelektual dan ulama Indonesia kelahiran Tasikmalaya. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 1990 dengan spesialisasi Hukum Internasional. Ia melanjutkan studi Magister Hukum, LL.M., di Monash University, Australia, pada 2000. Ia mendapatkan gelar doktor, Ph.D., dalam ilmu hukum juga dari Monash University, Australia pada tahun 2007. Ia memperoleh pendidikan tambahan dari The Hague Academy of International Law, Netherlands, the United Nations, Geneva Office, dan the International Ocean Institute, India. Ia mulai bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Unpad sejak tahun 1993. Ia menjabat sebagai guru besar hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 1. Pada tahun 2019, ia sempat maju menjadi bakal calon rektor Universitas Padjadjaran. Ia aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Persis, masa jihad tahun 2022 sampai tahun 2027. Pendidikan, Sarjana Universitas Padjadjaran, 1990. Master University Monash, 2000. Doktor University Monash, 2007. Sebelumnya, viralnya kasus yang menimpa Guru Supriyani menuai respon tegas dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen. Abdul Muti. Abdul telah sepakat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi. Dalam tanggapannya, ia menyoroti pentingnya penerapan regulasi yang sudah ada guna melindungi profesi guru dari berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan. Menurut Menteri, secara regulasi, perlindungan terhadap guru sudah sangat lengkap. Namun, yang menjadi tantangan adalah implementasinya di lapangan. Sebetulnya regulasinya sudah sangat lengkap mengenai perlindungan guru hanya pada tingkat implementasi, jelasnya, melansir dari tayangan YouTube iNews. Menteri menekankan bahwa guru adalah profesi yang harus dihormati dan tidak boleh menjadi korban intimidasi. Dan kami beberapa hari yang lalu sudah menyepakati dengan Kapolri untuk melakukan pendekatan yang berbasis kepada mediasi dan restoratif justice, lanjutnya. Dalam kasus Supriyani, pihak pelaku telah diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Namun, Abdul Muti mengingatkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan aturan yang ada dengan lebih konsisten. Selain itu, ia juga menegaskan perlunya rehabilitasi fasilitas pendidikan sebagai bagian dari menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru dan siswa. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru melalui regulasi yang lebih terarah dan pelaksanaan yang konkret. Diketahui, kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituding menganiaya muridnya, masih terus bergulir. Kasus ini mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Muti. Tindak lanjut dari kasus tersebut, Abdul Muti bakal bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahmi dengan Kapolri. Membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2024, melansir dari Tribun News. Abdul Muti menjelaskan,
kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat. Baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Muti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Senin, 11 November 2024. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutisna. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani, yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan anak seorang polisi, seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Setelah dituntut bebas oleh JPU lalu, bagaimana dengan nasib somasi dan ultimatum yang dilayangkan Pemkab Konsel? Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Padahal sebelumnya, Pemkab Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Padahal dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Konsel, Anas Masud mengungkapkan sejauh ini, kata Anas, pihak guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya.